Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari TRM 607C dengan judul Podcast Pekanan Poli Batam akan mempresentasikan hasil PBL kami di semester ini. Untuk pada slide ini saya akan memperkenalkan anggota tim saya, Muhammad Ardiansyah Putra sebagai ketua dan saya sendiri. Saya Hizkia Samosir. Saya Daniel Vladimir. Saya Muhammad Panji Wibowo. Saya Daniela Felicia. Saya Nashwa Fajriazan. Saya Nathan Andrew. Dan ada dua rekan kami yang tidak hadir, yaitu Dian Juliana dengan alasan sedang bekerja dan Yamagitsu tidak memiliki kontribusi sama sekali. Oke, untuk ini yang akan kami presentasikan ada agenda dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Untuk latar belakang dari proyek kami ada memiliki deskripsi singkat, yaitu media komunikasi yang efektif diperlukan untuk mendukung keterlibatan mahasiswa-siswi agar informasi dapat diterima dengan baik serta mampu meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan kampus. Untuk permasalahan yang dihadapi adalah konten yang disajikan melalui media lain umumnya masih bersifat singkat dan masih berfokus pada menyampaikan satu arah. Jadi masih belum ada sepenuhnya mampu memberikan ruang komunikasi yang interaktif dan mendalam. Untuk solusi, seiring dengan perkembangan media digital, podcast menjadi salah satu solusi bagi media komunikasi karena mampu menyampaikan informasi secara lebih santai, fleksibel, dan interaktif. Untuk rumusan masalah terdiri dari 3, yaitu adalah bagaimana merancang podcast Pekanan Poli Batam sebagai media informasi kampus, bagaimana persepsi audiens terhadap podcast sebagai media komunikasi kampus, dan bagaimana efektivitas podcast dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan mengembangkan podcast Pekanan Poli Batam sebagai media informasi kampus. Yang kedua, mengetahui persepsi audiens terhadap podcast yang dikembangkan. Dan yang ketiga, menganalisis efektivitas podcast sebagai media komunikasi kampus. Dan batasan penelitian yang pertama, produk multimedia yang dibuat berupa podcast Pekanan yang membahas informasi, kegiatan, dan topik menarik seputar lingkungan Politeknik Negeri Batam. Lalu memiliki durasi video sekitar 40-60 menit. Selanjutnya, proses produksi meliputi perencanaan konsep, penulisan naskah singkat, perekaman audio, pengeditan audio, serta publikasi podcast. Aset multimedia yang digunakan dibatasi pada audio rekaman host dan narasumber, musik, latar, bebas lisensi, serta cover podcast sederhana. Lanjut di paparan laporan bab 2 ada tinjauan pustaka yang pertama. Itu dari Iis Windasari dan kawan-kawan di tahun 2024. Podcast mendukung pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Yang kedua ada Rafikah Rizky S. Ingratubun dan kawan-kawan di 2022. Berguna untuk proyek podcast karena menunjukkan bahwa podcast mampu mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku pendengar. Selanjutnya ada Aulia Syakinah Madani dan kawan-kawan di tahun 2025 membuktikan bahwa podcast efektif membangun nilai karakter dan penyampaian pesan positif kepada generasi muda. Di landasan teori, yang pertama, podcast sebagai media digital memungkinkan penyampaian informasi yang fleksibel, on demand, dan dapat menjangkau audiens luas. Selanjutnya pada podcast interaktivitas bisa terjadi melalui komentar media sosial atau respon audiens terhadap konten yang disampaikan. Semakin tinggi interaktivitas, semakin besar kemungkinan audiens merasa terlibat dan tertarik terhadap konten. Selanjutnya dalam podcast persepsi dipengaruhi oleh gaya penyampaian, intonasi suara, isi pesan, serta pengalaman pribadi audiens. Persepsi yang positif akan meningkatkan pemahaman dan ketertarikan audiens terhadap konten. Selanjutnya berikut ini adalah kerangka konseptual
yang dimulai dari permasalahan. Permasalahan yang dimiliki ada 3 poin, yaitu media kampus satu arah, habis itu kurang interaktif dan informasi kurang mendalam. Selanjutnya ada teori pendukung. Teori pendukung juga terdiri atas 3 poin, yaitu podcast dan media digital, interaktivitas, persepsi audiens, dan juga efektivitas media, komunikasi dan engagement. Selanjutnya ada di poin ketiga, metode yang kami gunakan adalah MDLC, adalah Multimedia Development Life Cycle, yang terdiri ada 6 tahap. Dan yang terakhir ada hasil atau output dan dampak. Outputnya ada podcast pekanan, konten audio dan video, data kuesioner, laporan lengkap, dan dampaknya yaitu informasi lebih efektif, engagement meningkat, dan media lebih interaktif. Lalu di sini ada bab 3. Pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Kenapa dipilih? Karena metode kuantitatif deskriptif ini memungkinkan untuk menjabarkan spesifikasi teknis secara terukur serta dapat mendeskripsikan elemen-elemen ini memenuhi standar kualitas multimedia yang diharapkan secara objektif. Lalu ada metode perancangan. Kami menggunakan metode MDLC dengan 6 tahap, yaitu konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Lalu di metode perancangan kami memiliki target audience calon mahasiswa dan calon mahasiswi dengan tone visual clean and warm. Lalu resolusinya 1080 pixel dan durasi 40-60 menit dengan format 16:9. Lalu kami menggunakan metode pengumpulan data kuesioner atau angket menjadi alat utama untuk mendapatkan data secara kuantitatif melalui pemberian daftar pertanyaan kepada audiens, lalu menggunakan purposive sampling karena tidak seluruh populasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap produk multimedia yang dikembangkan. Lalu kami menggunakan wawancara karena metode wawancara dilakukan proses tanya jawab secara langsung kepada beberapa audiens atau pihak terkait seperti mahasiswa sebagai target utama dari podcast yang dikembangkan. Baik, kita masuk ke bab 4. Berikut adalah implementasi, produksi dan pasca produksi. Berikut ada tabel pengujian. Pengujian oleh expert dilakukan terhadap 3 orang pengajar Politeknik Negeri Batam yang dipilih melalui metode purposive sampling, terdiri atas pengajar mata kuliah dan pengajar yang lain yang relevan dengan topik podcast. Penilaian menggunakan kuesioner berskala Likert 1-5 yang mencakup 8 aspek, yaitu pencapaian tujuan podcast sebagai media informasi kampus, kesesuaian hasil produksi, disesuaikan dengan konsep visual yang dirancang, konsistensi tahapan produksi terhadap metode MDLC, kualitas audio dan video, kerapian proses editing, konsistensi identitas visual Poli Batam, serta profesionalitas aset pendukung publikasi. Berikut adalah tabel pengujian. Rata-rata keseluruhan dari seluruh pernyataan yang dinilai oleh expert adalah 4,17 dari skala 5 yang berada pada kategori setuju atau mendekati sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum para pengajar menilai proses produksi dan hasil akhir podcast Pekanan Poli Batam sudah memenuhi standar kelayakan. Berikut adalah tabel evaluasi. Evaluasi penonton dilakukan pada 30 responden yang telah menonton atau mendengarkan podcast Pekanan Poli Batam. Rata-rata keseluruhan skor evaluasi penonton adalah 4,17 dari skala 5, dengan 82% dari seluruh jawaban berada pada kategori setuju atau sangat setuju, dengan skor kurang lebih 4. Selanjutnya ada di bab 5. Yang pertama untuk kesimpulan kami yaitu proyek ini berhasil menghasilkan media informasi digital berupa podcast yang membahas program internasional teknik mesin. Poli Batam bekerja sama dengan Liuzhou Polytechnic University atau LZPU Cina. Pengembangan podcast dilakukan melalui tahapan konsep, desain, material, collecting, assembly, testing, dan distribution, serta telah melalui proses produksi penyuntingan video dan audio, pembuatan thumbnail, dan pengujian menggunakan kuesioner. Hasil pengujian menunjukkan bahwa podcast mampu menyampaikan informasi secara jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh mahasiswa sebagai target audiens.
podcast Pekanan Poli Batam dapat menjadi salah satu media komunikasi dan promosi digital yang mendukung penyebaran informasi di lingkungan Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya ini adalah beberapa saran yang kami dapat. Yang pertama, menghadirkan lebih banyak narasumber dari berbagai program studi, unit kerja maupun mahasiswa berprestasi agar topik yang dibahas semakin beragam dan menarik. Kualitas produksi dapat ditingkatkan melalui penggunaan peralatan audio dan pencahayaan yang lebih baik. Promosi podcast dapat diperluas melalui berbagai platform media agar jangkauan audiens semakin luas. Dapat menggunakan jumlah responden yang lebih banyak. Pengembangan fitur interaksi dengan audiens seperti sesi tanya jawab dan pengumpulan pertanyaan. Baik, sekian terima kasih untuk presentasi dari kami. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.